Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanya Sekarsari, mahasiswi STIP Al-Amin, Riau, Tangerang. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan Al-Quran. Adapun yang akan saya jelaskan, pertama, pengertian. Kedua, organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Ketiga, proses pernapasan pada manusia. Keempat, jenis pernapasan pada manusia. Kelima, gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Keenam, cara menjaga sistem pernapasan pada manusia. Slide selanjutnya, pengertian. Respirasi atau pernapasan adalah oksidasi makanan yang bertujuan untuk menghasilkan ATP dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organ pada sistem pernapasan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam hidung ada bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung menyaring kotoran yang masuk. Selaput lendir mengatur suhu dan kelembapan udara agar sesuai dengan tubuh. Kedua, tenggorokan, saluran yang membawa udara dari hidung ke paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, persimpangan antara saluran makanan dan udara. Kedua, laring, menghubung antara faring dan trakea. Trakea, saluran pipa rawan dalam bentuk cincin. Bronkus, cabang dari paru-paru. Yang ketiga adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus ini adalah saluran udara kecil yang nanti akan menghubungkan ke alveolus. Dan disinilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia yaitu inspirasi, menghirup udara. Udara masuk melalui hidung dan mulut dan melewati saluran pernapasan. Perjalanannya seperti dijelaskan di atas, bahwa udara masuk ke hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan sinilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dan dikeluarkan untuk dihembuskan dan dimaksud dengan respirasi. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Wa ija sawat tubuh wa nafakni min ruhi faqoulah, yang artinya, maka apabila aku telah menciptakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyuburlah kamu kepadaku dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Selanjutnya ayatnya ada lagi, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Quran Surat Al-Takbir ayat 18. Kesimpulannya bahwa kehidupan manusia dimulai dari ruh, yang memungkinkan beberapa sistem pernapasan bergantung pada udara Allah yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kedua ayat ini mengajarkan kita untuk menikmati udara dan proses pernapasan yang Allah berikan kepada kita. Pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang meliputi otot-otot antar tulang rusuk. Ini terjadi pada saat kita beraktivitas. Biasanya pernapasan ini lebih dangkal dan pendek. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma, di mana otot diafragma ini terletak di bawah paru-paru. Pernapasan ini biasanya lebih efisien dan lebih dalam. Biasanya terjadi pada saat kita sedang istirahat atau tidur. Gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan di sini ada penyakit asma, ada penyakit pneumonia, bronkitis, dan TBC. Penyakit asma adalah penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Biasanya ciri-cirinya penderita itu batuk, sesak napas, terutama pada saat pemicu tertentu seperti terkena debu atau alergi. Pneumonia ini infeksi pada paru-paru. Gejalanya biasanya demam, batuk, sesak napas, dan rasa lelah. Bronkitis biasanya radang pada saluran bronkus. Ciri-cirinya biasanya produksi lendir yang berlebih, batuk, dan kesulitan bernapas. Lalu TBC, penyakit menular dari infeksi paru-paru. Biasanya demam, batuknya sudah kronis, berat badan menurun, dan terjadinya biasanya sudah dalam jangka waktu yang lama. Beberapa cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pertama, kita harus menghindari merokok. Kedua, olahraga teratur. Ketiga, lingkungan yang bersih. Keempat, menjaga pola makan kita. Lalu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan tentang penyakit dan menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Pertama, wa ija maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Al-Su'ara ayat 80. Ayat yang kedua, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinul innallaha yuhibbul muhsinin.
yang artinya berikanlah di jalan Allah, jangan jerumuskan dirimu ke kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kesimpulannya, penyakit pernapasan, asma, pneumonia, bronkitis, dan TBC mengajarkan untuk kita agar berserah diri kepada Allah. Ini menurut Quran Surat Al-Surah ayat 80. Dan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari dari hal-hal yang membahayakan tubuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kesimpulan dari semuanya, keseimbangan antara usaha dan menjaga kesehatan dan tawakal pada Allah merupakan inti dari ajaran dalam menghadapi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.